女士们、先生们，感谢您的关注，祝您旅途愉快。It took 15 years for China to fully develop its own commercial jet. Right now, I'm on board the first ever passenger flight from Shanghai to Chengdu on China's very own home-built C919. Come along and take a look. Produsen pesawat terbang China Commercial Aircraft Corp of China atau COMAC sukses menerbangkan jet terbaru buatannya yakni C919. Perkenalkan, C919 bukan Gatot Koco N250, bukan N245 atau R80 yang telah dihapus dari proyek strategis nasional. Ini adalah pesawat penumpang komersial pertama yang dikembangkan secara mandiri oleh Commercial Aircraft Corporation of China Ltd, COMAC, yang baru saja melakukan penerbangan komersial perdananya dari Bandara Udara Internasional Hongqiao, Shanghai, menuju Bandara Internasional di ibu kota Beijing pada 28 Mei 2023 lalu. C919 merupakan model pesawat berbadan ramping yang digadang-gadang akan menyaingi model yang sudah sangat populer seperti Boeing 737 MAX atau Airbus A320 di masa mendatang. Di sektor yang lain, mobil-mobil listrik dari Tiongkok mulai membanjiri pasar. Sebut saja nama-nama seperti NIO, BYD, Chery, Li Auto, Xpeng, DFSK, hingga Wuling yang namanya semakin mentereng. Dan tidak main-main, merek-merek tersebut menantang langsung para kompetitornya yang sudah mapan. Bagi Tiongkok sendiri, mobil-mobil listrik yang disinyalir akan menjadi kendaraan mainstream dalam beberapa tahun ke depan telah digunakan sebagai momentum untuk menancapkan kukunya di tengah persaingan industri otomotif global yang selama ini belum pernah dimenangkannya. Inilah revolusi brem-brem ala Tiongkok. Mari kita mulai pembahasannya. Bagi banyak dari kita, produk-produk buatan Tiongkok dicap punya kualitas yang payah. Generalisasi berlebihan atau stereotip negatif akan produk made in China sejatinya tidak mengherankan. Sebab memang ada banyak sekali produk buatan Tiongkok yang tumpah di pasar, termasuk barang-barang imitasi dan bajakan yang punya kualitas memilukan. Padahal, sama halnya dengan produk-produk dari negara lain, ada produk buatan China yang berkualitas tinggi, ada pula produk yang mungkin tidak memenuhi harapan pengguna. Meski itu, kerap berbanding lurus dengan bandrol harganya. Seperti iPhone misalnya. Menurutmu, di manakah iPhone dirakit dan dibuat? Bagi banyak orang, iPhone adalah produk premium yang dibuat di Amerika oleh perusahaan Apple yang berkantor pusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Tak sedikit pengguna iPhone yang menghina HP-HP Cina, bahkan ada juga yang merasa tertipu dengan iPhone miliknya yang bertuliskan dibuat di Cina. Padahal, sejak generasi pertama, seluruh iPhone memang dibuat dan dirakit di negeri Panda. Meskipun beberapa komponen dalam iPhone mungkin diproduksi di berbagai negara di seluruh dunia, faktanya, perakitan akhir dan kontrol kualitas dilakukan di fasilitas produksi Apple di Tiongkok. Dan tak cuma iPhone, berbagai merek terkenal dari produk paling premium di dunia juga diproduksi di Tiongkok. Sebut saja nama-nama beken seperti Armani, Balenciaga, Burberry, Dell, HP, IKEA, Under Armour, Samsung, Sony, dan ratusan merek lainnya yang sebagian besar produknya merupakan buatan Tiongkok. Itu belum ditambah dengan merek-merek asli Tiongkok yang dikenal punya kualitas mumpuni seperti Huawei, Lenovo, Xiaomi, Haier, dan masih banyak lagi. Tentu saja, ada banyak alasan mengapa itu dapat terjadi. Dua alasan utama adalah biaya produksi yang murah dan infrastruktur yang maju. Tiongkok terkenal dengan tenaga kerja terlatih dan terampil dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan produksi yang besar dengan biaya yang relatif rendah. Ini menjadikan biaya produksi keseluruhan cenderung lebih murah dibandingkan negara-negara lain, terutama untuk produksi yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, Tiongkok juga memiliki infrastruktur yang baik dan fasilitas produksi yang modern. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengembangkan kawasan-kawasan industri dan taman-taman teknologi yang dilengkapi dengan fasilitas logistik, jaringan transportasi yang luas, dan sumber daya yang memadai untuk mendukung produksi yang efisien. Maka tidak mengherankan apabila Tiongkok pada akhirnya menjadi negara utama untuk memproduksi barang. Tidak hanya untuk brand internasional,
tetapi untuk hampir segala macam produk yang dapat dibuat oleh manusia. Sebut saja produknya, mereka dapat membuatnya. Di Indonesia, produk made in China tumpah ruah. Lebih dari setengah produk yang mejeng di marketplace, kalau tidak mau disebut nyaris semuanya, adalah produk impor atau produk-produk yang dibuat di Tiongkok. Beberapa merek lokal yang dikenal sebagai karya anak bangsa pun kerap membuat produknya di Tiongkok. Dan Tiongkok tidak berhenti sampai di sana. Episode baru yang lebih seru telah dimulai. Membonceng momentum revolusi mobil listrik sebagai pilihan baru berkendara, Tiongkok telah mengambil ancang-ancang yang sangat kuat untuk menancapkan cengkramannya ke dalam industri seksi otomotif yang selama ini belum pernah mereka menangkan. Selama puluhan tahun, Jepang dan Eropa adalah rajanya industri otomotif dunia. Sementara itu, merek-merek otomotif Cina dipandang sebelah mata, dikerdilkan, atau dilepeh begitu saja oleh para pengguna. Wajar saja, sebab produk-produk otomotif buatan Tiongkok zaman dulu memang jauh dari harapan. Kita tentu masih ingat atau barangkali trauma dengan Mochin, motor-motor Cina yang murah meriah, seperti Jiangche dan Jialing yang sungguh jian, atau model-model copy-paste lainnya seperti Superfit, Shanghai Jupiter, hingga KTM-nya Inul. Hemat harganya, hemat uangmu karat angsurannya, hemat harga suku cadangnya, hemat KTM. Kata siapa? KTM dong. Well, lupakan itu semua. Industri otomotif Tiongkok kini telah berubah sepenuhnya. Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah berusaha keras untuk menghapus citra negatif dari produk yang dibuatnya. Stigma murahan, bajakan, ciplakan, tidak bermutu, dan ketinggalan zaman secara perlahan mulai mereka hapus. Langkah ini pun berbuah manis, tak hanya berdampak secara global, melainkan juga di pasar domestiknya sendiri. Menurut laporan McKinsey, 62% konsumen di Tiongkok saat ini lebih memilih merek lokal daripada merek asing jika kualitas dan harganya sama. Pada industri otomotif sendiri, berbagai langkah dramatis yang diambil telah memunculkan wajah baru mobil-mobil buatan Tiongkok yang semakin menarik. Di Eropa, benua yang terkenal paling rewel dalam urusan standar dan kualitas produk, beberapa mobil listrik buatan Tiongkok telah menerima bintang 5 euro program penilaian mobil baru Eropa atau European New Car Assessment Program (NCAP), mengindikasikan kendaraan memiliki fitur keselamatan aktif dan pasif yang melampaui persyaratan hukum. Peringkat Euro bintang 5 ini dianggap sebagai kunci untuk mengatasi kekhawatiran Eropa atas kualitas mobil made in China setelah kegagalan uji tabrak yang mengerikan pada 2006 dan 2007 menciptakan kesan bahwa mobil made in China tidak aman. Sebagai informasi, Eropa merupakan pasar otomotif yang cukup penting saat ini, dengan pertumbuhan jumlah kendaraan listrik terbesar kedua setelah pasar domestik Tiongkok. Kebijakan Uni Eropa untuk melarang penjualan mobil berbahan bakar fosil pada tahun 2035 telah membuat lonjakan permintaan akan mobil listrik. Gayung pun bersambut. Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan Mei 2023 lalu oleh website perbandingan mobil dan media asal Inggris, CarWow, disebutkan jika 1 dari 4 masyarakat Inggris mempertimbangkan merek mobil asal Tiongkok untuk mobil baru mereka. Di Jerman dan Spanyol, angka ini bahkan lebih besar lagi, yakni sebanyak 30% dan 43% pengendara yang mempertimbangkan merek mobil asal Tiongkok. Maka tidak mengejutkan jika ekspor mobil buatan Tiongkok meningkat signifikan pada tahun 2023, melampaui ekspor mobil Jepang dan Jerman pada periode yang sama. Raksasa mobil listrik Tiongkok, BYD, bahkan telah menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia, melampaui Tesla. Selain Uni Eropa, Administrasi Umum Kepabeanan China juga mencatat negara-negara lain yang kepincut mobil buatan mereka, seperti Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Well, terlepas dari sekian banyak masalah dan berbagai isu negatif yang berhembus, Tiongkok memang patut untuk diacungi jempol. Dalam beberapa tahun ke depan, kita barangkali akan segera melihat lebih banyak merek-merek mobil Tiongkok yang berseliweran di jalan.
pesawat-pesawat Tiongkok yang terbang di angkasa, astronot-astronot Tiongkok yang menginjakan kakinya di bulan, serta berbagai pencapaian hebat lainnya. So, bagaimana menurutmu? Apa pandanganmu tentang langkah Tiongkok mencengkram dunia melalui mobil-mobil listriknya? Apa pelajaran yang dapat kita petik dari Tiongkok? Dan by the way, titip salam buat SMK. Saya, Rianto Astono.